kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Saudara sudah membaca kitab suci Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saatnya lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita melihat lagi dari pasal ke-16. Kita membaca dari ayat ke-7 dan selanjutnya. Pasal 16 ayat 7. Namun benar yang ku katakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Atau terjemahan lain, jikalau Roh Kudus datang, dia akan mengakibatkan manusia menegur diri dalam hal dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang bukalah pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman dan kami boleh mendapatkan segala berkat yang tersimpan di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang kami cintai, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan berkhotbah dengan judul yang seluruhnya ada Roh Kudus dan kaum kudus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberi pengertian kepada kita dalam 3 kali khotbah ini mengenai poin Roh Kudus dan kaum kudus. Sebagaimana engkau mengerti, saya bicara mengenai 5 hal yang incontingent dalam kekekalan seluruh alam semesta. Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Allah Roh Kudus yang suci, lalu kitab yang suci dan orang yang suci. Hanya 5 hal ini akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Segala sesuatu akan lewat, segala sesuatu akan musnah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang suci, ini adalah Allah Tritunggal, Sang Kudus, Kudus, Kudus untuk selama-lamanya. Selain daripada Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, dan Allah Roh Kudus yang suci, Dia memberikan kitab suci kepada dunia. Ini merupakan yang kudus, yang keempat, yang berada di seluruh alam semesta. Dan selain itu masih ada satu lagi yang suci yang selama-lamanya berada, yaitu orang berdosa yang akhirnya dirubah menjadi orang suci. Dengan demikian hanya satu kitab dan firman-Nya selama-lamanya, hanya semacam makhluk yang suci dan hidup selama-lamanya, yaitu kitab suci dan orang-orang suci yang diberikan hidup yang baru oleh Tuhan. Saya berkata, di dalam 5 hal ini, Bapa yang suci, Anak yang suci, Roh yang suci, firman yang suci, dan kaum yang suci, yang 3 ini
adalah kunci untuk semua. Yaitu Roh Suci adalah sesuatu master key untuk kita mengerti yang atas dua dan yang di bawah dua. Jikalau bukan Roh Kudus yang memberikan hidup yang baru kepada kita, kita tidak pernah mungkin menjadi orang suci. Jikalau bukan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kesadaran mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita tidak mungkin menjadi orang Kristen. Jikalau Yesus Kristus tidak membawa kita kepada Allah, tidak ada seorang kembali kepada Allah. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang kembali kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi Roh Kudus membawa kita kepada Kristus, dan Kristus membawa kita kepada Allah Bapa. Roh Suci yang menggabungkan kita dengan Allah Tritunggal. Bukan saja demikian, Roh Suci yang mengwahyui nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dan Roh Suci yang memberikan inspirasi kepada rasul-rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga ada perjanjian lama dan perjanjian baru yang seluruhnya disebut kitab suci. Saudara-saudara, Roh yang menurunkan firman dari surga ke dunia adalah Roh Tuhan Allah sendiri, Roh kebenaran. Dan melalui kebenaran ini dia menggarap supaya orang diperanakan pula, orang mengerti kebenaran, orang mendapatkan hidup yang baru, dan orang itu dari status orang berdosa berubah menjadi orang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kerangka 5 yang suci ini kita harus mengerti, sehingga kita punya pikiran, mempunyai struktur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di surga dan dunia yang fana ini. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus yang paling penting adalah menurunkan firman dari surga ke atas bumi ini. Itu sebab pada waktu firman berbentuk di dalam daging darah yang bertubuh sebagai manusia, itu namanya inkarnasi, yaitu Yesus yang turun dari surga menjadi manusia. Pada waktu firman menyatakan diri di dalam bentuk tulisan, itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan demikian inkarnasi dan kitab suci, dua yang diturunkan dari surga ke bumi, adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam pekerjaan Roh Kudus terlalu banyak salah mengerti, sehingga seluruh dunia kacau. Karena kunci yang paling penting ini dikacaukan oleh pengertian dari iblis, sehingga banyak orang Kristen tidak mendapatkan kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, jikalau di dalam doktrin Roh Kudus salah, maka salahlah doktrin Kristologi. Jikalau dia doktrin Roh Kudus salah, tak salahlah dia pentafsiran kitab suci. Jikalau di dalam doktrin Roh Kudus salah, salahlah menjadi orang hidup yang berada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, karena Roh Kudus begitu penting, itu sebabnya iman orang Kristen selalu akan dikacaukan oleh setan di dalam hal engkau tidak mengerti dengan sesungguhnya apakah Roh Kudus dan apakah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebab Alkitab jelas mengajar kita supaya kita mengerti firman Tuhan melalui kitab suci. Yesus berkata, aku kalau tidak pergi, engkau tidak mendapatkan faedah. Aku pergi sangat faedah bagimu, sangat untung bagimu. Jikalau aku tidak pergi, Roh tidak akan turun. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan kirim dia, yaitu penghibur atau Parakletos itu turun dari surga kepadamu, dan engkau akan dipimpin oleh dia di dalam segala kebenaran, karena dia adalah Roh kebenaran. Holy Spirit is the spirit of the holiness. Holy Spirit is the spirit of the truth. Karena Roh Kudus ada Roh kebenaran, maka dia ada Roh yang mengwahyukan kebenaran di dalam kitab suci. Dia akan memakai kebenaran kitab suci untuk memberi iman
di dalam orang-orang Kristen. Dia adalah memakai firman yang suci, memberikan hidup yang baru kepada kita. Roh Kudus adalah roh yang suci, roh yang memimpin gereja masuk dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti sifat Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, dan kita mengerti segala karya Tuhan dari dunia dicipta sampai hari kiamat. Semua kebenaran ini hanya mungkin dimengerti oleh manusia di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 dikatakan, siapakah yang menurunkan dia dari surga ke bumi? Siapakah yang mengangkat dia dari akhirat ke bumi? Kalimat dua yang sangat sulit dimengerti ini kita mengerti. Roh Kudus yang menurunkan Kristus dari surga, inkarnasi ke dalam dunia. Karena Roh Kudus yang menaungi anak darah Maria, sehingga dia mengandung dan dia melahirkan Yesus sebagai inkarnasi Allah beserta kita. Dan yang inkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus ini pernah dipaku, mati, dan akhirnya dia pergi ke tempat orang-orang mati, dan akhirnya kembali lagi dibangkitkan. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Who bring him down from heaven? Who bring him up from the hell? Yang membawa dia kembali keluar dari alam maut ada Roh Kudus. Yang menurun dia dari surga bumi ada Roh Kudus. Roh Kudus mengakibatkan inkarnasi, dan Roh Kudus mengakibatkan resurreksi, mengakibatkan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan. Kita berkata, Roh memakai firman membangkitkan iman di dalam hati manusia. Roh memberikan keselamatan Yesus Kristus menjadi bekal kita boleh memperoleh hidup yang baru di dalam peranakan pula oleh Roh Kudus. If a man is not born again by the Holy Spirit, he will never see the kingdom of God. He will never enter into the kingdom of God. Jadi manusia bisa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, baru bisa melihat kerajaan Allah, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Lalu orang suci adalah orang, hal yang kelima di dalam 5 unsur yang suci dan kekekalan itu. Tapi orang suci itu sebenarnya orang apa? Orang suci tadinya bukan orang suci. Orang suci tadinya adalah orang sembrono, orang najis, orang berdosa, orang murtad, orang melawan Tuhan, orang memusuhi Tuhan. Tapi karena Roh Kudus bekerja, maka orang yang berdosa dirubah menjadi orang yang suci. Kita semua adalah hasil perubahan Roh Kudus, sehingga kita meninggalkan status orang berdosa, status najis, dan kita menjadi orang suci di hadapan Tuhan. Bagaimanakah caranya Roh Kudus merubah kita? Pertama, Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menggerakkan hati kita. Tak mungkin ada seorang berdosa menjadi anak Tuhan jikalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita Sabat Minggu dengar firman Tuhan karena kita mengetahui hanya firman yang sanggup merubah hidup kita. Hanya firman yang bisa menjadikan kita anak Tuhan. Jikalau kita tidak dengar firman, kita semua hidup di dalam dosa. Makin lama makin tenggelam, makin lama makin jerumus ke dalam api neraka, ke dalam segala hukuman Tuhan yang patut diterima oleh orang berdosa. Maka dengan panggilan firman Tuhan, kita dipanggil keluar dari berdosa. Dengan firman Tuhan, kita sadar kita perlu bertobat. Dengan firman Tuhan, kita mengetahui Allah mengasihi kita. Dengan firman Tuhan, kita menerima panggilan surgawi. Dan kita dengan firman Tuhan, hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, caranya Roh Kudus merubah orang berdosa menjadi orang suci hanya pakai satu hal, pakai firman.
Dan di dalam firman yang suci ini mengandung kuasa. Di dalam firman yang kudus ini mengandung teguran dari Tuhan. Sehingga pada waktu kita mendengarkan khotbah, kita rasa ditegur oleh Tuhan, kita rasa dipanggil oleh Tuhan, kita rasa ada anugerah di dalam firman Tuhan, sehingga kita menimbulkan kerinduan, ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin memperoleh firman Tuhan yang hidup itu. Karena manusia bukan hidup hanya bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri. So the word of God make us living, membuat hidup kita, dan kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan Roh Kudus pada waktu masuk ke dalam hati kita, memberikan pengertian ke dalam hati kita tentang firman Tuhan, maka dia akan merubah sikap dan memberikan keinsyafan. Ini sebab Alkitab mengatakan, jikalau Roh itu datang akan menginsyafkan kamu tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Nah, saudara-saudara, saya hari ini tidak mengulangi khotbah yang panjang ini. Pasal 16 ayat 8, 9, 10 dan 11. Saya sudah berkhotbah berjam-jam. Pada waktu beberapa tahun yang lalu kita mentafsirkan kitab Yohanes. Itu sebab hari ini saya tidak berkhotbah itu lagi, tapi saya berkhotbah mengulangi bagaimana Roh Kudus menyadari dosa, keadilan, dan penghakiman. Ini tiga hal penting sekali, karena Yesus adalah yang benar dan kita adalah yang berdosa. Lalu Kristus adalah yang menghakimi dan setan adalah yang dihakimi. Di dalam urutan semua ini kita melihat setan telah mengacaukan, sehingga kita tidak mengerti Kristus benar. Kita menganggap diri benar. Kita tidak rasa diri berdosa. Kita rasa Kristus yang berdosa. Orang berdosa maka dihakimi, maka dia dipaku di atas kayu salib. Semua yang terbalik ini tidak ada satu orang bisa membenarkan kembali. No one can normalize the abnormal situation between us, Jesus Christ, and the identity of Christ as the one who condemned the sins of the devil and of the world. Saudara-saudara, tidak ada satu orang bisa menormalisasikan semua status yang salah ini, sehingga membuat kita kembali benar mengerti segala sesuatu. Manusia yang berdosa, Kristus yang benar. Tapi sebelum engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus, engkau selalu tanggapan sama sekali bertolak belakang. Engkau merasa diri benar, Kristus yang berdosa. Kenapa Yesus disalibkan? Karena orang Romawi membunuh, menghukum orang berdosa. Yesus dipaku di atas kayu salib seperti perampok-perampok yang berdosa, menanggung dosa kita, tapi kita kira dia yang berdosa. Lalu orang yang berdosa menganggap diri benar, menganggap Kristus berdosa, sampai pada waktu Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk membalikkan semua ini, baru kita insyaf, dia bukan berdosa, yang berdosa adalah saya. Bukan saya yang benar adalah dia. Jikalau dulu menganggap diri benar, sekarang menganggap diri berdosa. Jikalau diri menganggap Yesus berdosa, sekarang baru sadar dia benar. Putar balik ini tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, hanya mungkin dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus waktu memutar balik ini, dia menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa, apakah sungguh merasa dia berdosa? Orang berdosa, apakah insyaf berapa dahsyat dosa dia yang telah bersalah dan melawan Tuhan Allah? Tidak. Orang berdosa bukan saja tidak sadar dia berdosa, dia akan membanggakan dia berdosa, membanggakan dia berani berbuat jahat, membanggakan dia begitu najis, begitu berbuat kejahatan dan melawan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kalimat-kalimat Yesus telah terlaksana.
Hari ini kita melihat dengan jelas apa dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu semua benar adanya. Di dalam Yohanes, Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari itu orang akan membunuh kamu, dan mereka menganggap mereka sedang melayani Tuhan. Coba pikir, berapa menakutkan orang yang membunuh orang lain menganggap pembunuhan terhadap orang lain itu ada pelayanan kepada Tuhan. Ini persis seperti Saul. Sebelum dia bertobat, Saul membunuh orang, dia menangkap orang, masuk ke penjara, dan dia tidak rasa itu berdosa. Dia rasa itulah pelayanan kepada Tuhan. Karena dia melayani Tuhan, maka dia menangkap orang Kristen. Dia melayani Tuhan, dia masukkan orang Kristen ke dalam penjara. Dia kira sambil menganiaya orang Kristen sambil melayani Tuhan. Dia kira sambil membunuh rasul-rasul dia sambil melayani Tuhan. Karena pengertian dosa tidak ada, pengertian dirinya salah, tidak ada keinsafan, hanya membanggakan dosa sendiri. Jikalau saya tanya sekarang di abad ke-21 permulaan ini, siapakah orang yang paling berani membunuh? Orang yang paling berani membunuh bukan orang komunis. Orang yang paling berani membunuh bukan orang ateis. Orang yang paling berani membunuh bukan orang yang melawan Tuhan, tapi mereka yang menganggap diri melayani Tuhan, sambil menyebut nama Allah, sambil membunuh orang-orang lain. Karena apa? Mereka tidak pernah sadar kalau mereka berdosa. Mereka tidak pernah insyaf kalau mereka salah. Mereka kira itu pelayanan kepada Tuhan. Tuhan melihat dari surga manusia begitu jahat dan begitu memperalat agama. Tuhan sangat sedih. Tuhan melihat manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Dia saling membunuh. Manusia yang mempunyai peta dan teladan Allah. Tuhan sedih sekali. Sama seperti pasal 6 dari Kejadian, Allah melihat manusia hidup di dunia, dosanya begitu besar, begitu banyak. Hati dia sedih, hati dia hancur. Saudara-saudara, orang berdosa kalau mengaku dia berdosa ada pengharapan. Tapi orang berdosa sambil menutupi dosa, sambil membanggakan perbuatan dosa, orang itu makin lama makin konyol. Orang sambil berbuat dosa, sambil sombong, sambil berbuat dosa, sambil membenarkan diri, sambil berbuat dosa, sambil memperalat Allah. Itu memakai agama sebagai topeng, lalu memperbuatkan segala macam dosa di dalam hidup mereka, di dalam pikiran mereka. Inilah kebencian yang menyedihkan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kapankah manusia boleh sadar kalau dia berdosa? Kapankah manusia insyaf kalau dia bersalah? Kecuali Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Itu sebab Yesus berkata, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Kalau aku pergi, ada faedah yang besar akan Tuhan berikan kepadamu, yaitu saya akan kirim sang penghibur, Roh kebenaran, turun dari surga kepada kamu. Saudara-saudara, Roh turun untuk apa? Roh turun untuk membawa kita datang kepada perkenalan dengan Yesus Kristus. Roh Kudus turun supaya kita mengetahui firman Tuhan artinya apa. Orang yang tidak ada Roh Kudus baca kitab suci sebagai buku dongeng. Orang yang tidak Roh Kudus baca buku sebagai buku sejarah, buku dari sejarah satu bangsa yang namanya bangsa Yahudi. Tetapi orang yang ada Roh Kudus, waktu dia membaca kitab suci, dia mulai melihat rencana Allah, kesucian Allah, kebencian Allah terhadap orang yang berdosa. Dan oleh mengerti keinsyafan itu terdirikan di dalam jiwa dia, saya orang berdosa. Roh Kudus kirim dari surga ke dunia untuk menjadi cermin,
untuk menjadi satu suara hati nurani yang berkata kepada kita, kamu sudah berdosa. Begitu banyak orang berdosa tidak sadar, tidak bertobat, tidak mengaku dosanya. Bukan sadar demikian, sambil berdosa, sambil membanggakan diri, sambil berbuat dosa, sambil sombong, membenarkan diri. Itu sebab Tuhan sedih sekali, dan Dia akan kirim Roh Kudus untuk memperbaiki situasi yang salah ini, untuk membalikkan kesalahan yang fatal ini. Roh Kudus datang untuk apa? Yesus berkata, waktu Roh datang, Dia akan menginsyafkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang berdosa? Saya yang berdosa. Siapa yang benar? Yesus yang benar. Siapa yang menghakimi? Kristus menghakimi. Siapa yang dihakimi? Setan yang dihakimi. Kalau engkau sudah mempunyai pemutaran seperti ini seluruhnya, maka engkau mengetahui inilah pekerjaan Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus menegur manusia, dan manusia baru tahu bagaimana insyaf tentang dosa. Jikalau manusia tidak terima teguran dari Roh Kudus, semua manusia hanya tahu membanggakan diri, menyombongkan diri. Orang yang membunuh sambil memperalat Tuhan, sambil membunuh orang lain, sambil membenci orang lain, sambil memperalat agama-agama menjadi topeng untuk menutupi dosa-dosa yang diperbuat. Hanya Roh Kudus yang bisa membalikkan ini, karena Roh Kudus datang menginsyafkan manusia tentang dosa. Sudahkah kita insyaf tentang dosa kita sendiri? Banyak yang tidak. Sambil berdosa, sambil membius diri, sambil berdosa, sambil mengampuni diri, sambil berdosa, sambil membanggakan diri. Orang bisa menikah dengan banyak perempuan, dia bukan rasa dia sedang bersalah. Dia anggap, coba lihat saya hebat, saya bisa menikah berapa perempuan, saya bisa mempermainkan berapa wanita. Ini orang berdosa, memuliakan diri, menghibur diri, membanggakan diri, menipu diri, dan memberikan segala kejahatan sesuatu alasan yang cukup untuk menghindarkan diri dari hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak mengizinkan kita mempermainkan diri. Roh Kudus tidak memperbolehkan kita mempermainkan Tuhan Allah. Roh Kudus tidak memperbolehkan kita memakai topeng, sehingga Roh Kudus datang seperti X-ray yang menyinari sampai sedalam-dalam hati sanubari kita, supaya kita sadar, saya adalah orang yang berdosa. Saudara-saudara, itu sebab Yesus berkata, Roh itu datang menyadarkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Dan penghakiman, kenapa? Karena baru kita tahu setan bukan Tuhan kita. Begitu banyak orang mempertuhan setan, mempertuhan Tuhan, mempertuhan uang, mempertuhan kedudukan, mempertuhan nafsu, mempertuhan perjinahan, mempertuhan perjudian. Anggap itulah sesuatu kenikmatan hidup, itulah satu kemewahan dan satu hak istimewa yang dia miliki. Padahal itu semua hal yang mempermalukan, menyedihkan Tuhan, merusak diri, menghancurkan moral manusia, dan hanya menyenangkan setan saja. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Roh datang bukan memuji kita, tetapi datang menegur kita. Pendeta yang baik adalah pendeta yang berani mengatakan dosamu, bisa menunjukkan kesalahanmu, sehingga akibatnya engkau bertobat. Tapi pendeta yang jelek adalah pendeta yang hanya memuji engkau, engkau hebat, engkau baik. Saudara-saudara, di Amerika ada seorang pendeta, dia mengatakan, aku tidak akan khotbah tentang dosa, aku tidak akan berkhotbah tentang kemarahan Tuhan, aku tidak berkhotbah tentang hukuman Allah, aku tidak akan berkhotbah mengenai keadilan Allah.
Saya akan khotbahkan sukses, kaya, lancar, hidup mewah. Itulah khotbah saya. Maka saya akan mendorong engkau menjadi orang yang lebih sukses, lebih kaya, tapi tidak perlu mengetahui tentang dosa. Ini pendeta dipakai oleh setan. Ini pendeta tidak mempunyai Roh Kudus. Tetapi heran sekali, gerejanya berpuluh-puluh ribu orang, makin lama makin banyak, makin anggota. Gereja sudah menjadi salah satu gereja paling besar di Amerika. Tetapi dia tidak khotbah dosa, tidak khotbah kesucian, tidak khotbah keadilan, tidak khotbah kemarahan, tidak khotbah penghakiman Tuhan. Apakah itu hamba Tuhan yang baik? Saudara-saudara, Yesus berkata, bukanlah demikian. Roh Kudus datang akan membawa engkau ke dalam segala kebenaran, dan Roh Kudus datang akan menginsyafkan engkau tentang dosa sudah engkau perbuat. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kitab suci tidak bisa diganggu. Kitab suci tidak bisa dirubah. Kitab suci tidak bisa dikorting atau diturunkan. Dia punya derajat mutu yang tertinggi tanpa kompromi. Apa yang dikatakan kitab suci harus menjadi pedoman kita, sehingga kita seumur hidup mengikut Tuhan melalui kitab yang diwahyukan. Tidak ada jalan lain untuk memperkenan Tuhan. Taat kepada firman, mengerti segala kesucian yang terkandung di dalam firman yang suci dan kekal. Itulah satu-satunya jalan. Saudara-saudara sekalian, jikalau 5 hal ini saya bilang Roh Kudus adalah kunci master, the master key to understand all this. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy People of God. Di dalam hal ini, salah ngerti kitab suci, semua salah. Salah doktrin Roh Kudus, salah kristologi. Salah doktrin Roh Kudus, salah pentafsiran kitab suci. Salah doktrin Roh Kudus, salah menjadi orang Kristen yang diperanakan pula hidup tidak suci. Saudara-saudara, itu sebab setan mengetahui pentingnya doktrin Roh Kudus. Dia mulai mengacaukan gereja melalui salah mengerti terhadap Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam menginterpretasi Roh Kudus, semua yang salah akan menjadi satu efek domino. Semua akan ikut salah. Mengapakah Stephen Tong terus menyerang radikal begitu ketat dan begitu sengit dan begitu berani dan begitu konsisten? Ada orang mengatakan Stephen Tong kurang cinta kasih. Stephen Tong tidak mau persatuan. Stephen Tong mempecah belahkan gereja karena Stephen Tong suka berdebat khususnya tentang doktrin Roh Kudus. Tapi saya harus kasih tahu, ini satu penglihatan yang penting sekali. Ini satu visi yang jitu dan jelas sekali. Kalau doktrin Roh Kudus tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, pengertian tentang Roh Kudus, kalau bersalah-salah, semua akan salah. Itu sebab setan berusaha mengacaukan gereja, mulai daripada memberikan tafsiran yang salah tentang Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, tahun 1901, yaitu 115 tahun yang lalu, ada satu orang berada di satu kota kecil namanya Topeka. Orang ini mengatakan, sekarang saya tahu bahwa orang Kristen sudah salah, karena orang Kristen meninggalkan iman yang dipercaya oleh Rasul, sehingga sekarang gereja suam, dingin, gereja tidak bergairah, gereja tidak mempunyai hidup dan tidak ada dinamik yang kuat. Lalu orang tanya dia, apakah maksudmu gereja sudah meninggalkan iman yang dipegang oleh Rasul? Dia menjawab, di dalam Alkitab iman orang-orang Rasul semua berkarunia lidah, semua melakukan mujizat, semua bisa mengusir setan, semua bisa menyembuhkan orang sakit. Dan dia anggap 4 hal lah, ini yang disebut imannya Rasul.
Jikalau Rasul Petrus, Yohanes yang sebagainya, semua adalah orang yang bisa berkarunia lidah. Mereka semua bisa mengusir setan. Mereka semua bisa melakukan mujizat. Dan mereka semua bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa gereja sekarang tidak ada? Saudara-saudara, kalau kita melihat gereja sekarang, tidak ada 4 hal ini: menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, lalu juga mengusir setan, dan bicara karunia lidah. Kalau tidak ada 4 ini, engkau sudah mundur, engkau sudah tidak ada kuasa daripada iman Rasul. Benarkah tafsiran ini sesuai dengan Alkitab? Saudara-saudara, memang Alkitab berkata kepada kita, waktu abad pertama rasul-rasul berbahasa lidah, rasul-rasul mengusir setan, rasul-rasul melakukan mujizat, dan rasul-rasul menyembuhkan orang sakit. Tetapi sekarang seperti ini sudah tidak ada. Apakah ini membuktikan gereja modern sudah kehilangan iman Rasul, sudah kehilangan kuasa Roh Kudus? Tidak, saudara-saudara. Mereka mengganti 4 hal itu gejala untuk esensi dan mutu sesungguhnya daripada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dibatas hanya di 4 hal ini: karunia lidah, mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan usir setan. Saudara-saudara sekalian, apakah dulu ada 4, sekarang memang tidak ada? Atau setiap zaman harus ada 4 ini, semuanya sama? Saudara-saudara, saya mau tanya, abad pertama adakah rasul yang tidak mengusir setan? Jawab. Pada abad pertama ada tidak rasul yang tidak mengusir setan? Tidak bisa jawab. Ada tidak? Ada. Adakah rasul-rasul yang tidak melakukan mujizat? Ada. Lalu saya mau tanya lagi, apakah Yesus sendiri berbahasa lidah? Tidak. Yohanes Pembaptis berkarunia lidah? Tidak. Engkau bilang itu kan sebelum Pantekosta. Setelah Pantekosta semua ada. Nah, saudara-saudara, ada tidak bukan melihat dari gejala. Orang-orang yang di Topika, orang Kristen satu itu, dia mengatakan, mari kita kembali ke gereja, mari kita kembali kepada abad pertama, kembali memiliki 4 hal ini. Maka namanya gereja dibangunkan kembali. The revival of the church, it means that we should have 4 things once again, just like the first century. Saudara-saudara, mulai tahun 1901 di Topeka, beberapa tahun kemudian 1905 ada di Azusa Street di Los Angeles. 5 orang berkumpulan menjadi satu persekutuan, dan mereka mulai mencari keempat hal ini. Tuhan, saya mau bisa karunia lidah, saya bisa melakukan mujizat, saya bisa mengusir setan, saya bisa menyembuhkan penyakit. Mereka dari 4 hal ini, mereka kira kalau sudah ada 4 hal ini, sudah ada iman rasuli. Tetapi gereja sepanjang sejarah mengetahui iman rasuli adalah apa yang kita baca setiap minggu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini iman rasuli. Jadi sini kita lihat 2 versi. Satu versi gereja yang percaya iman rasuli. Versi kedua gereja yang hanya memegang 4 hal itu. Lalu mereka mulai berkembang. Sudah mulai berkembang, mereka tuntut Tuhan kasih kuasa kepada saya, supaya saya boleh menyembuhkan orang sakit, saya bisa mengusir setan, saya boleh menjadi orang yang berkarunia lidah, dan saya boleh melakukan mujizat. Mereka tuntut itu. Akhirnya mulai banyak orang kira itulah caranya mempunyai Roh Kudus, itulah caranya
kembali kepada iman dan rasuli, sehingga gereja itu bertumbuh terus, saudara-saudara. Tapi gereja-gereja yang tua tidak ada 4 hal itu, dan mereka pegang firman Tuhan. Mereka percaya Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Mereka percaya Yesus mati dan bangkit. Mereka percaya harus kabar Injil ke seluruh dunia. Ini dianggap tidak ada Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus hanya 4 hal itu. Sehingga khotbah-khotbah mengenai pikulah salib, lalu mengikut Tuhan, menyangkal diri, baru ikut Tuhan, itu sudah tidak ada lagi. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan menjadi kaya. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau menjadi lancar, sukses, makmur, dan engkau akan jaya. Saudara-saudara, gereja seluruhnya diputarbalikkan seperti ini karena doktrin Roh Kudus salah. Itu sebab pada waktu saya melihat ini satu bahaya yang besar sedang melanda kepada gereja, saya mulai menghantam. Bukan tidak bisa kaya, bukan tidak boleh kaya, tapi kita tidak boleh menjadikan kekayaan satu-satunya sasaran, sehingga kita mengikut Tuhan hanya untuk mencari kekayaan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita kembali kepada Alkitab. Yesus Kristus berkata, hari itu akan datang, Roh Kudus akan turun. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus bagaimana menjadikan satu orang berdosa kembali menjadi orang suci. Pertama, menginsyafkan tentang dosa yang sudah diperbuat, supaya menegur diri, menyedihkan diri, lalu bertobat minta pengampunan Tuhan dengan kesedihan yang berada di dalam diri. Ini yang pertama. Roh Kudus membuat kita sadar tentang dosa. Roh Kudus bukan menipu kita supaya kita boleh menjadi orang kaya, sudah Kristen menjadi orang jaya, makmur, lancar dan sebagainya. Tapi kita kalau mau menjadi orang Kristen harus mulai dari pertobatan, harus mulai dari mengaku dosa, harus mulai dari bersedih karena perbuatan kita yang salah, yang telah melukai hati Tuhan, yang telah menyedihkan hati Tuhan. Kita bertobat, baru kita beriman kepada Tuhan, kembali menjadi orang Kristen. Roh Kudus akan menginsyafkan kita dengan dosa, keadilan, dan penghakiman dari Tuhan. Setelah Roh Kudus mengerjakan ini, kita mulai sadar, saya perlu bertobat. Bukan mempersalahkan orang lain, bukan mempersalahkan Tuhan, tapi mengetahui kesalahan diri. Ini titik dan tahap pertama kita menjadi orang suci. Bagaimana Roh suci membawa orang berdosa menjadi orang suci, agar supaya orang berdosa sadar akan dosa yang diperbuat. Saudara-saudara, kedua, Roh suci akan memimpin kita dengan mengembalikan fungsi otak kita yang sudah salah. Apakah yang disebut fungsi otak yang sudah salah? Martin Luther mengatakan otak manusia, rasio kita seperti pelacur. Kalimat yang keras ini keluar dari Martin Luther. Apa artinya? Karena kita sering menyeleweng di dalam pemikiran. Pikiran kita tidak mengikuti firman Tuhan. Pikiran kita tidak setia kepada Allah. Pikiran kita menuju kepada teori-teori yang salah, menuju kepada segala hal yang jahat, segala perbuatan yang dosa. Pikiran kita menyeleweng seperti rasio yang sudah menjadi anak terhilang. Rasio yang terhilang, emosi yang terhilang, dan kemauan yang terhilang membawa kita menuju kepada penyelewengan yang melawan Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, hei anakku, kembalilah kepadaku. Hatimu harus memikirkan tentang aku, matamu berkenan kepada jalanku. Itulah baru sungguh-sungguh kita disebut anak Tuhan. Saudara-saudara, tapi siapakah yang boleh merubah pikiran kita, memutar arah dan rasio kita dari penyelewengan kembali mentaati Tuhan, kecuali Roh Kudus.
Maka Yesus berkata, jika Roh itu datang, Dia akan mengingatkan engkau kembali semua perkataan yang ku pernah katakan kepadamu. Di sini sudah perhatikan kalimat di bawah ini. Pikiran yang selalu ingat firman Tuhan, ini pikiran yang penting sekali. Saya tidak tahu di dalam otakmu apa yang mengisi pikiran. Engkau selalu mengingat kembali firman Tuhankah, atau engkau selalu melupakan firman Tuhan? Roh Kudus datang ke dunia, pekerjaan kedua, memimpin otak kita mengingat kembali firman Tuhan. Recall what I have spoken to you and remind you of the words I have spoken to you. Roh Kudus datang mengingatkan kita kembali perkataan-perkataan yang Tuhan sudah pernah katakan kepada kita. Ini apa artinya? Berarti Roh Tuhan memimpin pikiran kita kembali kepada firman Tuhan. Semua ikut saya. Roh Kudus mengingatkan kita dan membawa pikiran kita kembali ke firman Tuhan. Semua 1, 2, 3. Roh Kudus mengingatkan kembali, membawa pikiran kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus yang penting sekali. Orang-orang Pentakosta mengatakan, jangan pakai pikiran, karena pikiran melawan Roh Kudus. Pikiran selalu menyeleweng, maka tidak sesuai dengan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, tidak boleh pakai pikiran. Jangan pikir, tidak usah mengerti. Jangan pakai rasio, taat sama Roh Kudus saja. Ini kalimat yang bahaya sekali. Saudara-saudara, Roh bukan membunuh rasio. Roh Tuhan bukan datang membius rasio, tapi Roh Tuhan memberikan kesadaran, memberikan normalisasi, membawa kembali ingatan kita yang sering melupakan Tuhan. He will remind you of every word I have spoken to you. Roh Kudus akan mengingatkan kembali semua kalimat yang sudah ku beritahu kepada engkau. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh memimpin otak yang sudah tersesat kembali kepada jalan yang benar. Roh memimpin emosi yang sudah tersesat kembali mencintai yang benar, sehingga kita punya emosi dinormalisasikan kembali. Roh Tuhan mengembalikan kemauan kita yang sudah tersesat. Yang Tuhan mau, kita tidak mau. Yang Tuhan cinta, kita benci. Yang Tuhan benci, kita cinta. Kita mempunyai kemauan melawan Tuhan. Kita mempunyai emosi yang menyeterui Tuhan. Kita mempunyai otak yang memusuhi Tuhan. Roh Kudus datang justru mengembalikan semua ini supaya kita kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Roh membawa pelacur kembali setia kepada suaminya. Roh membawa kembali rasio pelacur setia kepada kebenaran Alkitab. Dulu kita pikir semua yang melawan Tuhan. Dulu kita pakai rasio yang bertentangan dengan kitab suci. Sekarang kita membawa kembali, oh Tuhan, pikiranku milikmu, pikiranku ciptaanmu. Sekarang aku bawa kembali kepada Tuhan. Aku mau taat kepada firman-Mu. Tuhan mengatakan iya, saya mengatakan iya. Tuhan mengatakan tidak, saya mengatakan tidak. Tuhan mengatakan ini benar, saya taat mengatakan iya Tuhan, ini benar. Tuhan mengatakan ini tidak benar, saya mengatakan Tuhan, ini tidak benar. Pada waktu kita sinkronisasikan otak kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, rencana Tuhan, itu namanya iman. Iman adalah kembalinya rasio kepada kebenaran. Iman adalah kembalinya emosi kepada cinta Tuhan yang suci. Iman adalah kembalinya kemauan kita yang berontak menjadi anak yang taat.
Dengan demikian, pekerjaan Tuhan, kerja yang kedua. Pertama, menyadarkan kita tentang dosa. Kedua, mengembalikan kita kepada kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebab orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang membunuh pikiran, yang mentiadakan rasio, yang menghina logika. Tapi kita menjadi orang Kristen yang memakai segala sesuatu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita kembali kepada rencana Tuhan yang asli. Amin. Saudara-saudara, jikalau pemuda-pemudi dididik oleh orang-orang yang fanatik, yang radikal, yang ekstrim, yang tidak benar, maka gereja-gereja dan gereja reform bedanya apa? Gereja reform mendidik anak-anak muda pakai pikiran semaksimal mungkin untuk mengerti firman Tuhan. Kenapa khotbah di sini begitu panjang? Karena kita tidak mau engkau dengar sesuatu hanya emosi, dengar sesuatu hanya dongeng, dengar sesuatu hanya kesaksian yang kosong, tapi isi kebenaran yang membenahi, yang membawa kembali firman Tuhan ke dalam hati kita, yang mengembalikan otak kita kepada firman Tuhan. Ini yang dikerjakan. Saya bersyukur kepada Tuhan, di dalam pemuda-pemudi orang reform, mereka pakai pikiran. Mereka bukan pakai pikiran untuk melawan Tuhan, tapi pakai pikiran untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, the return of the prodigal reason to obey the word of God, to obey the truth in the Bible, that is called faith. Iman adalah kembalinya rasio yang jalan salah kepada ketaatan firman Tuhan. Iman adalah kembalinya emosi yang salah sekarang masuk dalam cinta Tuhan. Iman adalah kembalinya kemauan yang sudah menyeleweng, yang sudah salah, sekarang taat ke dalam ketaatan Tuhan. Apa yang Tuhan hendaki, saya menghendaki. Apa yang Tuhan cintai, saya cintai. Yang Tuhan benci, saya benci. Yang Tuhan beritahu kepada saya mau mengerti. Ini namanya iman. Iman bukan angkat tangan, iman bukan dibaptiskan, iman bukan ikut perjamuan suci. Iman adalah kembalinya seluruh manusia sinkron dengan kehendak Allah, sinkron dengan rencana Allah, sinkron dengan emosi Allah, sinkron dengan tindak tangan Allah. Anything from my God I should follow. When I follow myself to my God, that is called faith. Iman berarti sinkronisasi dari seluruh watak manusia kembali ke rencana Allah. Nah, ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada satu orang cukup pintar bisa membawa pikiranmu setia kepada Tuhan kecuali Roh Kudus. Dan hari ini saya hanya bicarakan dua hal yang penting ini. Pertama, Roh Kudus datang menyadarkan dosa kita masing-masing, sehingga kita insyaf. Setelah kita insyaf, kita baru bertobat. Saya mau tanya, sudah pernahkah engkau menangisi dosamu? Sudahkah engkau menyesali perbuatanmu yang salah? Sudahkah engkau sadar engkau sudah jauh dari Tuhan, dan engkau kembali kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Dia? Inilah keinsyafan, kesadaran yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus saja. Setelah Roh Kudus menyadarkan engkau tentang dosa, engkau tidak lagi hidup di dalam memuliakan diri. Engkau tidak lagi hidup di membanggakan dosa. Engkau tidak lagi hidup di dalam menyombongkan saya berapa berani berbuat kesalahan. Tapi setelah Roh Kudus bekerja, engkau nangis, engkau sedih, engkau menyesal, dan engkau datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau tanya, gereja sekarang
Engkau melihat pekerjaan seperti ini di mana? Engkau melihat orang yang sungguh-sungguh sedih untuk dosa sendiri di mana? Orang yang bertobat di mana? Orang yang kembali otak di mana? Saudara-saudara, ada orang yang berbuat dosa, lalu dia keluar dari dosa, kembali kepada Tuhan. Kembali, ini kunci. Bukan dari apa, kembali, ini kunci. Jika engkau berjudi, engkau jangan berjudi lagi. Jika engkau narkoba, engkau jangan narkoba lagi. Jika engkau suka bohong, jangan bohong lagi. Jika engkau suka mencari pelacur, jangan cari lagi. Jika engkau suka menipu, jangan menipu lagi. Jika engkau dagang curang, jangan curang lagi. Engkau harus kembali. Sebelum kembali, menyesali dosa, membenci dosa, menjauhi dosa, menyesali dosa. Engkau minta pengampunan dosa dari Tuhan. Hanya dosa yang ditobat, yang disesali manusia, dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak pernah disesali oleh manusia adalah dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah kita menyesal? Sudahkah kita sedih? Sudahkah kita sadar kita berbuat salah di hadapan Tuhan? Jikalau kita sudah sungguh-sungguh sadar, sedih, benci dan meninggalkan dosa, baru kita bertobat kembali kepada Tuhan. Bertobat mengandung dua unsur. Unsur pertama negatif, unsur kedua positif. Yang negatif membenci dan meninggalkan dosa. Yang positif minta pengampunan dan kembali beriman kepada Tuhan. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Jikalau ada hal ini terjadi, engkau yakin dan engkau pasti Roh Kudus bekerja. Sekarang saudara-saudara, di dalam kebangunan roh yang besar-besar, yang kita lihat bukan pertobatan, yang kita lihat kerakusan. Orang ikut kebangunan roh ini minta kaya, minta lancar, minta makmur, minta kesembuhan, bukan bertobat meninggalkan dosa. Itu tidak ada kebangunan rohani yang sejati. Kebangunan rohani yang sejati ditandai dengan mulai dari penyesalan dosa, pembencian dosa, peninggalan dosa, dan dengan jujur kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dari Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Sesudah itu Roh Kudus bekerja. Kedua, membawa pikiran kita satu persatu terus makin kembali kepada Tuhan. Karena pikiran kita yang dulu seperti pelacur, yang sembarangan teori diterima, sembarangan dosa diterima, dipegang teguh, sekarang kita mulai melepas dan kita kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, bawalah otak saya kembali kepada firman-Mu. Bawalah pikiran saya kembali ke dalam kitab suci. Bawalah keberontakan saya kembali kepada ketaatan kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dengan seluruhnya hidupmu kembali kepada Tuhan, engkau menerima pekerjaan Roh Kudus. Inilah kedua, Roh Kudus menjadikan orang berdosa orang suci melalui menegur dosa, melalui membawa kembali otak, emosi, kemauan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan sesudah itu Roh Kudus akan memberikan hidup yang baru kepada kita. Ini langkah ketiga, hidup yang baru karena Yesus sudah mati mengganti kita di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit pula dari antara orang mati, sehingga dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa syafaat siang malam untuk kita yang berdosa sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus bekerja memberikan penghiburan kepada kita, dan hidup yang baru diberikan kepada kita. Itu sebab kita disebut orang yang sudah diperanakan pula, to be born again by the Holy Spirit. Roh pemberi hidup melepaskan kita daripada hukum, daripada sifat dosa dan sifat kematian, dan memberikan hidup yang baru ke dalam hati kita.
Orang yang sungguh-sungguh bertobat, tak mungkin dia tidak kembali kepada Tuhan. Orang yang sudah menyesal, bertobat kembali kepada Tuhan, tidak mungkin tidak diberikan hidup yang baru. Pada waktu engkau meninggalkan dosa, engkau menyesal, membenci, mengaku dan meninggalkan dosa, lalu engkau kemana? Engkau kembali kepada Tuhan. I return to you, God. I return to you, my Father in heaven, my Lord Jesus Christ. I want to be your children. Engkau menjadi anak Allah. Allah memberikan engkau hidup yang baru. Roh Kudus menanamkan hidup yang baru, yaitu hidup dari Kristus yang sudah mati dan bangkit menjadi hidupmu, milikmu selama-lamanya, dan engkau mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Hidup kekal diberikan kepada engkau. Engkau mendapat hidup yang baru. Engkau menjadi makhluk yang baru, ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat, segala sesuatu sudah diperbarui oleh Tuhan. You have a new life in Christ. You have a newborn baby in the kingdom of God. You are born in Holy Spirit. Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada engkau. Ini 3 hal. Sesudah itu Roh Kudus tidak meninggalkan engkau. Sebagaimana seorang ibu yang sedang susah payah mengandung, akhirnya mendapatkan anak. Anak itu tidak mungkin dibuang. Anak itu tidak mungkin ditinggalkan. Ibu yang betul-betul mencinta anak akan memelihara anak itu, mendampingi anak, mengasuh anak, memelihara anak, menyusui anak, membesarkan anak itu. Minggu depan kita akan melihat ketiga, keempat, kelima, bagaimana Roh Kudus memimpin orang suci. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya sampai di sini. Selain Roh Kudus menyadarkan dosa, Roh Kudus membawa kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus mengkaruniakan hidup kepada kita. Mari kita dari hidup yang baru ini. You are a new creation, new being before God. Dengan keadaan yang baru, hidup yang baru ini, kita menikmati cinta Tuhan kepada kita. Kita menikmati pemeliharaan Roh Kudus. Karena Yesus mengatakan Dia akan datang. Siapa Dia? Dia adalah Parakletos, adalah penghibur yang ada di dalam hatimu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Biar kita hidup sebagai orang Kristen, hidup taat kepada Roh Kudus, dan hidup sungguh-sungguh menikmati pengasuhan dari Roh Tuhan sendiri. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Roh Kudus bekerja begitu teliti, begitu hebat, dan begitu ajaib di dalam hidup kami masing-masing. Tuhanlah yang menyadarkan kami tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Tuhanlah yang telah membawa emosi, rasio dan kemauan kami kembali taat kepada pimpinan Tuhan di dalam firman. Karena Engkau mengingatkan kembali apa yang pernah Kau katakan ke dalam hatimu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyesat lagi. Kami tidak akan menyeleweng lagi. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan berontak lagi. Kami mau menjadi orang kembali. Oh Roh Tuhan, pimpin kami kembali kepada firman-Mu. Pimpin emosi kami kembali kepada cinta-Mu. Pimpin kemauan kami kembali kepada kehendak-Mu. Dan mulai hari ini, supaya kami boleh menikmati hidup yang baru, karena Engkau menjadi penghibur di dalam hati kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.